Nabi Hud hidup di sekitar tahun 2400 sebelum Masehi, diutus untuk mendakwahi kaum Ad, sebuah kaum yang senang menyembah patung, yang tinggal di sebuah kota bernama Iram atau kota Ubar. Nabi Hud mengajak mereka untuk menyembah Allah dan meninggalkan berhala sesembahannya. Nabi Hud menegaskan bahwa dia adalah pesuruh Allah yang diberi tugas untuk membawa mereka ke jalan yang benar. Beriman kepada Allah yang menciptakan mereka serta menghidupkan dan mematikan mereka serta memberi rezeki. Nabi Hud menegaskan bahwa dia tidak menuntut upah, ia hanya menjalankan perintah Allah dan memperingatkan mereka perihal azab Allah jika mereka tetap menutup telinga dan mata mereka. Seruan dakwah Nabi Hud ternyata dibalas dengan celaan dan penentangan keras oleh kaum Ad. Oleh karena itu pada akhirnya Allah benar-benar menurunkan siksa. Awalnya berupa kekeringan yang melanda ladang dan kebun mereka. Kemudian terlihat gumpalan awan tebal di atas mereka. Kaum Ad menyambutnya dengan sorak-sorai gembira, karena mengira bahwa hujan akan segera turun membasahi ladang dan menyirami kebun mereka. Melihat sikap kaum Ad yang sedang bersukaria itu, berkatalah Nabi Hud, mega hitam itu bukanlah mega hitam dan awan rahmat bagi kamu, tapi awan yang akan membawa kehancuran kamu sebagai pembalasan Allah yang telah kujanjikan dan kamu nantikan untuk membuktikan kebenaran perkataanku yang selalu kamu sangkal dan kamu dustakan. Sejurus kemudian menjadi kenyataanlah apa yang dikatakan oleh Nabi Hud itu, bahwa itu bukan hujan yang akan turun, tapi angin topan yang dahsyat dan kencang disertai bunyi gemuruh yang mencemaskan, membawa berterbangan semua perabotan dan harta benda serta melempar jauh binatang-binatang ternak. Keadaan kaum Ad menjadi panik, mereka berlari ke sana sini, hilir mudik mencari perlindungan hingga mereka musnah. Dan adapun Nabi Hud dan para sahabatnya yang beriman telah mendapat perlindungan dan pergi mengungsi. Setelah kota Iram hilang selama beribu-ribu tahun, akhirnya pada 1834 ditemukan tanda-tanda lokasi kota Iram, yakni berada di Yaman, di His al-Ghurab dekat kota Aden. Di sini ditemukan sebuah naskah bertuliskan aksara Arab lama yang menunjukkan nama Nabi Hud. Dalam naskah itu antara lain tertulis, kami memerintah dengan menggunakan hukum Hud. Selanjutnya pada 1964 sampai 1969 dilakukan penggalian arkeologis, dan dari hasil analisis pada 1980 ditemukan informasi dari salah satu lempeng tentang adanya hal yang disebut Samutu, Ad dan Iram. Bukti arkeologis lain tentang kota Iram adalah hasil ekspedisi Nicholas Clark di Gurun Arabia Selatan pada 1992. Nicholas menemukan bukti dari seorang penjelajah tentang jalan kuno ke Iram atau mereka menyebutnya Ubar. Mereka menggunakan jasa pesawat ulang-alik Challenger milik NASA, mengintip bagian bawah Gurun Arabia, mencari tempat tenggelamnya kota yang terkena longsoran itu. Untuk lebih meyakinkan, mereka juga meminta jasa satelit Perancis yang menggunakan sistem penginderaan optik. Dari petualangannya ini mereka berhasil tiba di reruntuhan bersejarah yang dikenal sebagai kota Iram. Sejak reruntuhan kota ini ditemukan, diketahui bahwa inilah peninggalan kaum Ad sebagaimana dikisahkan dalam Al-Quran. Berikut kota Iram yang mereka bangun. Salah satu petunjuk dari Al-Quran melukiskan bahwa kota Iram memiliki tiang-tiang atau menara tinggi. Sisa-sisa menara tinggi ini terkuak gitu saja selama penggalian. Berkat bantuan teknologi grafis 3 dimensi, para ilmuwan mampu merekonstruksinya. Menara-menara inilah yang membedakan kota ini dari temuan arkeologi lainnya, dan membenarkan situs tersebut sebagai kota Iram milik kaum Ad sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها
مثلها في البلاد. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad, yaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi, yang belum pernah dibangun seperti itu di negeri-negeri lain? Allah sengaja memberitakan kisah nyata ini dalam Al-Quran, dan mengajak kita semua mengambil pelajaran dari kehancuran kaum ini dan menjadikannya sebagai peringatan.